Hai guys, kembali lagi di sini bersama kami di Ngomong-Ngomong. Nah, kenalin, aku belum pernah muncul sebelumnya di podcast ini. Nama aku Adea, yang sekarang bakal jadi MC podcast episode 6 kali ini. Nah, sekarang aku bersama bintang tamu spesial nih. Kalau kemarin kita ada collab sama PSY. Nah, sekarang kita lagi ada sama Capres SUVCD. Nah, kemarin kita udah fit and proper, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih soal kelanjutan kalian yang bakal jadi capres. Nah, kenalin dulu dong sekarang. Kenalin dulu dong sekarang kalian ini siapa, terus Oke, dimulai dari Tania. Oke, yuk. Oke, kenalin, nama aku Tania. Aku dari VCD Angkatan 2019. Oke, halo, kenalin, nama aku Rizka dari VCD Angkatan 19. Wih, ini cewek semua ya. Aduh, seneng banget aku. Iya nih. Nah, sekarang nih, sebelum kita masuk nih, aku mau tanya-tanya kabar kalian. Gimana nih ini kabar kalian? Gimana sekolahnya, kuliahnya? Kalau aku lancar-lancar aja sih, baik-baik aja. Iya, tugasnya aja kayaknya yang nggak baik-baik aja ya. Wah, kayaknya semuanya sih gak baik-baik saja. Sibuk. Nah, sekarang nih kita lagi ngobrolin soal pemilihan capres SUVCD. Nah, jadi kita bakal ngomongin tentang apa sih pandangan-pandangan kalian, perspektif-perspektif kalian mengenai sesuatu. Nah, ini nanti kita ngobrolinnya santai aja, jadi nggak usah formal-formal banget. Jadi kita ngomongnya mungkin rada random, ngalirin aja gitu. Jadi nanti kita bakal ngomong. Oke. Tuh. Oke. Nah, ini aku langsung nanya aja ya. Nih. Boleh. Soal tentang kalian ini kan daftar jadi pemimpin nih. Nah, aku sendiri juga nggak ada pengalaman jadi pemimpin atau suatu organisasi sebelumnya. Nah, menurut pandanganku pemimpin itu beda sama yang nama bos. Nah, buat permulaan aku mau bahas tentang itu dulu nih. Menurut kalian apa sih bedanya bos sama pemimpin gitu? Boleh Tania dulu deh, yuk. Kalau pemimpin itu menurut aku adalah seseorang yang bisa mempengaruhi, bisa mengarahkan suatu kelompok atau organisasi itu dengan tujuan yang sama gitu, sama orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dia bisa ngerangkul teman-temannya, ngerangkul anggota-anggotanya buat bisa mencapai satu visi yang mereka punya supaya bisa sesuai sama tujuannya mereka gitu sih. Keren. Kalau dari Riz, gimana Riz? Pandangan kamu tentang bos atau pemimpin? Ya, sebenarnya sih kurang lebih aja ya sebenarnya bos sama pemimpin. Cuman kalau misalnya pemimpin ya, kita pakai ibarat nih, kalau misalnya serigala berjalan-jalan tuh pasti mereka sedang bergerombol gitu ya, sekelompok. Nah, pemimpin itu selalu jalannya tuh paling akhir. Jadi dia yang menjaga kelompoknya supaya mungkin ada yang menyerang dari belakang atau mungkin ada yang tertinggal. Jadi seorang pemimpin itu dia bisa bertanggung jawab sama anggotanya sih, yang pasti harus bisa deh. Terus kalau misalnya bos itu kayaknya lebih, mungkin kasarnya tuh lebih suka nyuruh-nyuruh gitu. Oh,
Oh, nyuruh-nyuruh. Jadi cuman kamu kerja ini gitu maksudnya gitu. Iya. Oke. Menarik sih. Perumpamaan serigala. Dia di belakang buat ngelindungin kumpulannya gitu, gerombolannya. Keren. Perumpamaan bagus. Nah, kalian sendiri pernah nggak sih mungkin kayak kerja kelompok atau ikut apa gitu, kedapetan ketua atau yang bisa dibilang bosi, atau mungkin dia ketua yang baik gitu. Ada pengalaman nggak sih? Sharing dong. Coba dulu deh. Tania. Oke. Kalau boleh jujur sih aku pernah ya dapet yang kayak gitu. Yang ketuanya baik, ada yang bisa benar-benar kayak sifatnya kekeluargaan banget. Jadi dia benar-benar bisa ngarahin kita supaya bisa kerjain tugas itu benar-benar bisa bareng-bareng gitu. Kadang kan ada yang misalnya cuma bisa nyuruh-nyuruh doang kan, kayak kamu kerjain ini aja deh. Abis itu udah nggak ada ngapa-ngapain lagi, dia nggak tanyain kita kesusahan atau enggak, kita keberatan apa enggak. Ya di situ sih senengnya kalau misalnya dapet ketua yang baik itu, kalau kerja itu jadinya kita jauh lebih nyaman, terus bisa lebih ikhlasin kerjanya. Hasilnya juga jauh lebih baik. Iya benar sih, pastinya. Kalau kerja kita nyaman itu enak gitu kan ya, kalau kerja Bener banget. Tapi kalau bosi gitu juga pernah dapat ketua yang bosi, kamu kerja ini gitu, pernah nggak sih? Pernah lah pasti. Baik itu di masa waktu sekolah ataupun di kuliah pasti kita pernah ngalamin itu. Cuman ya sekarang pandai-pandai kita ngadepinnya aja sebenarnya. Kalau orang yang bosi gitu tuh sebel kan ya, soalnya kayak disuruh-suruh gitu. Iya bener banget. Jadi nggak enak kan? Jadi kayak mereka seolah-olah mereka yang ngebosin kita banget, terus nggak ngerti keadaannya kita kayak gimana, cuman bisa nyuruh doang. Pentingnya untuk diskusi gitu ya? Iya benar, diskusi itu penting. Bener. Kalau Rizka gimana? Ada nggak pengalaman dapat ketua yang bosi atau yang baik gitu? Pasti pernah sih. Beberapa kali itu dapat yang bosi, tapi ya gimana ya? Kalau misalnya kita nggak nurutin katanya juga ya nggak jalan. Jadi sebenarnya gimana kita bisa saling toleransi aja sih. Kalau kita udah tahu orangnya tuh bosi, terus tuh kita udah tahu sifatnya tuh kayak gini-gini, dan apalagi kalau misalnya dia tuh keras kepala ya tambah susah lagi sih. Jadi ya kita yang bisa rasional nih ya, maksudnya kayak ya udahlah ngikut aja permainannya gitu. Yang penting tuh tujuannya kita tuh tetap tercapai dan tujuannya tuh nggak melenceng. Kan sebenarnya yang penting dalam suatu kelompok itu kan tujuannya itu kita masih tetap sama dan tercapai. Kalau misalnya proses-prosesnya itu sebenarnya juga penting, tapi itu bakalan jadi cerita nantinya gitu, mau itu baik atau itu buruk. Tapi kan akhirnya nanti kita udah gede, kita jadi kalau ketemu lagi, wah dulu kita pernah gini, itu malah jadi memori sih. Oh, menarik sih jadi memori. Karena biasanya sesuatu yang crush itu biasanya yang paling keinget, ya nggak sih? Benar. Nah itu iya aku bisa relate benar. Ya, dulu kita ibaratnya kita dulu pernah bertengkar sampai gimana ternyata sekarang ya udah biasa aja, kita berteman-teman aja gitu. Iya sih benar. Jadi kita kalau misalnya dulu kita sering berantem itu karena mungkin pola pikir kita juga sih masih terlalu kanak-kanak. Kalau sekarang kan kita juga udah makin dewasa. Kedewasaan benar-benar. Jadi nggak cuman ibaratnya oh iya dia bosi gue nggak suka nih, terus udah nggak suka gitu, udah bener-bener nggak suka, nggak ditemenin gitu, ya nggak juga lah ya.
Iya. Gimana kita juga tetap berteman, kita juga saling membutuhkan. Benar. Asik nih, asik. Kalau itu pandangan kalian soal jadi anggota terhadap ketua. Nah, kalian pernah nggak sih sesama anggota nih ceritanya? Terus kalian itu dapat seanggota sama orang yang ya mungkin bisa dibilang sering AFK atau kedapatan anggota yang ambis banget. Pokoknya yang kesan gitulah. Ada nggak sih anggota-anggota yang paling berkesan gitu? Ya pasti ada sih. Apalagi kan namanya kita kuliah gitu kan, masih yang nggak jauh beda lah sama sekolah. Kita nggak bisa juga namanya milih-milih. Mungkin bisa kita milih-milih, tapi yang masuk akal dikit gitu milih-milihnya. Bener. Tapi emang kan kuliah sekarang nih nggak bisa milih kan. Jadi mau nggak mau kita juga harus jadiin kalau misalnya kita dapat sekelompok sama orang-orang yang seperti itu harus kita jadiin pembelajaran sih. Gimana kedepannya kalau misalnya kita nanti di dunia kerja itu ketemu sama orang-orang banyak, pasti bakal lebih banyak lagi tipe-tipe orang kayak gitu. Jadi mau nggak mau dari sekarang kita harus belajar menghadapi orang-orang seperti itu gitu. Benar. Oh iya itu benar sih, karena kalau sekarang aja kita ketemu orang yang beda-beda, apalagi nanti di kerjaan, ya kan? Benar-benar. Iya. Yang pastinya bakal lebih banyak lagi, terus kelakuannya juga, sifat-sifatnya juga bakal beda-beda juga. Jadi kita harus nyiapin diri dari sekarang gitu. Ya, apalagi kalau misalnya kita baru kenalnya tuh cuman sebatas, misalnya nih aku baru kenal sama Adea, tapi aku udah denger nih dari yang lain kalau Adea tuh kayak gini. Jadi pas aku masuk kelompok sama dia, aku langsung kayak mikir Adea tuh pasti gini. Kan nggak rasional juga gitu loh. Saya kan siapa tahu ternyata itu cuma dari perspektifnya dia, kan perspektif orang beda-beda. Tapi ternyata pas aku anggota sama Adea, ternyata aku suka gitu loh. Ternyata Adea nih sebenarnya kerjanya itu bagus, cuman mungkin pas sama anggota lain itu pas ada perselisihan atau gimana kan kita tahu. Bener. Jadi karena perbedaan keadaan ya. Jadi mungkin orang ini di kelompok itu lagi ada masalah nih, lagi ada crash atau gimana, jadinya kesannya itu nggak terlalu baik. Jadi pas di kelompok lain yang nggak kenapa-napa, baik-baik aja, ya jalan aja gitu. Itu benar sih. Iya. Kalau misalnya nih kalian boleh milih kelompok, kalian mau pilih kelompok yang kayak gimana sih emang? Yang ideal, kelompok ideal menurut kalian itu kayak gimana? Menurut kalian gimana gitu? Coba Rizka. Ya pasti ini mungkin jawaban semua orang ya. Yang ideal itu teman sendiri, yang kerjanya bagus, yang bertanggung jawab. Ya otomatis idealnya sih gitu sih. Cuman kadang ada saatnya kita itu malah harus memilih orang yang nggak kita suka. Soalnya pengalaman juga sih, kayak skill kita itu kan nggak bisa kita samaratakan. Pasti skill orang tuh ada yang lebih daripada yang lainnya. Nah, terus dalam satu pekerjaan, kalau misalnya kita milih cuman orang itu aja, otomatis skillnya tuh bakal di situ-situ aja. Itu malah nggak berkembang di orang jadinya kan. Memang orang-orang yang agak berbeda dari kita tuh sebenarnya diperlukan untuk diri, nggak cuman maksudnya kayak sebagai hal yang negatif untuk kita, tapi sebenarnya itu juga bisa membawa hal yang positif, tergantung kita nanggepinnya aja mau yang kayak gimana. Iya, setuju sih aku sama Rizka. Iya benar. Jadi self improvement juga buat diri kita sendiri kan. Kalau misalnya dapat kelompok yang beda-beda gitu. Kalau Tania gimana Tan? Kelompok yang ideal menurutmu itu kayak gimana? Sama sih, kita pasti kalau setiap ketemu teman yang satu frekuensi sama kita bakalan seneng banget. Apalagi dia bisa kerjanya rajin, terus
bisa ngerjainnya cepat, itu bakalan kayak wah seneng banget gitu kan. Tapi iya. lagi juga kita harus apa ya, tetap belajar buat ngadepin orang-orang yang menurut kita kayak masih kurang gitu loh di pandangan kita. Tapi kalau menurutku kelompoknya siapa aja aku nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting aku bisa menghadapi orang itu, ya nggak apa, boleh aja sekelompok sama aku gitu. Jadi menurutku nggak ada kelompok yang ideal sih menurutku. Jadi emang intinya kelompok yang sesuai bisa bisa aku hadapi orang-orangnya, bisa kerja sama bareng, itu udah oke banget menurutku. Benar setuju. Jadi ya kita open aja sama siapapun yang mau sekelompok sama kita kan ya. Terus kita sesuaiin juga sama keinginan kelompok itu. Jadi tujuannya apa ya kita capai itu bareng-bareng, siapapun itu orangnya gitu. Ya kita kan juga nggak bakal pernah tahu ya kalau misalnya nih kita udah sefrekuensi nih, kita udah temenan berapa tahun berapa lama, nggak mau nutup kemungkinan kita bakal berantem juga nggak sih? Benar juga tuh. Tidak menutup kemungkinan kita nggak berantem meskipun temenan. Iya benar. Tapi kalau temenan kan kita kalau misalnya berantem juga pasti nggak lama-lama juga kan. Menurut kalian gimana? Sih, apalagi kayak sekarang itu usia udah kayak makin tua, males juga kan cari musuh. Jadi lebih baik kayak kalau ada masalah langsung diomongin aja sih. Kalau Rizka juga gitu nggak sih? Kayak males buat bertele-tele, jadi ya udahlah gitu. Ya kadang juga kalau misalnya memang, apalagi kalau misalnya permasalahannya tuh permasalahan kecil gitu yang nggak penting banget. Tapi kadang masalah kecil itu juga bisa jadinya masalah bertengkar kan? Justru kadang seringnya kayak gitu nggak sih? Karena mungkin perbedaan pendapat gitu-gitu. Menurut kalian kayak gimana? Ya makanya kan dari awal tuh kayak dari awal tuh udah di ini sih, maksudnya kalau misalnya memang kamu bener temenannya tuh bener-bener ya, bukan cuman kayak sebatas aku mau temenan sama karena kamu kayak gini, itu malah jadinya kamu nggak tahu bener-bener temenmu itu siapa gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kamu berteman tuh yang bener-bener kenal tuh loh, kalau misalnya dia tuh nggak sukanya kayak gimana, dia tuh sukanya kayak apa, itu harus tahu sih, biar nggak jadi masalah ke depannya. Tapi biasanya kita harus kayak temenan sama orang tuh harus kayak setahunan gitu nggak sih, biar tahu gimana dianya aslinya. Iya benar. Kalau masih berbulan-bulan tuh masih nggak tahu siapa dia. Jadi memang butuh waktu kan, kayak kita ngerti orang ini tuh kayak gimana gitu, sifat aslinya kayak gimana. Karena kalau awal-awal mungkin kelihatannya baik, ternyata di belakang enggak, atau sebaliknya gitu. Ternyata anak ini kelihatannya mukanya jutek, judes, ternyata baik banget gitu. Banyak kan yang kayak gitu? Benar-benar. Ini menarik sih tentang pertemanan. Pentingnya untuk gak pilih-pilih teman, tapi kita ngerti teman kita itu kayak gimana gitu. Pilih-pilih teman sama filter teman itu beda kan menurut kalian? Beda nggak sih menurut kalian? Pilih-pilih teman sama menfilter teman. Tapi emang kita harus memfilter pertemanan nggak sih? Kenapa kalau menurut kamu? Kenapa kita harus memfilter? Temen itu akan menentukan jalan hidup kita juga secara nggak langsung lah ya. Soalnya kan kayak lingkungan pertemanan tuh sering kayak mempengaruhi hidup kita kan. Kadang kalau misalnya kita ketemu temen yang
emang rajin, kita juga kebawa jadi rajin. Itu kan jadi benar-benar hal yang positif banget buat hidup kita. Karena kalau kita terjebak di pertemanan yang salah, ya hidup kita juga jadi salah. Benar. Iya. Jadi apa ya? Lingkungan kita itu juga mempengaruhi kehidupan kita gitu kan maksudnya. Iya, berpengaruh lumayan besar sih. Kayak contohnya nih aku bukan dari Surabaya asli gitu kan. Dan bukan sistem sih, maksudnya kayak pertemanannya tuh feel-nya tuh beda sih. Waktu aku di sini itu orang-orangnya tuh kalau misalnya namanya berteman tuh kayak gini-gini, tapi kalau misalnya waktu di Surabaya tuh yang begini pun udah dinamakan teman sama mereka gitu. Oh, jadi beda gitu ya. Kalau di tempatmu emang berteman tuh kayak gimana sih, Riz? Kalau di tempatku tuh ya misalnya nih kita nih udah kenal lama. Kita udah kenal lama, tapi belum tentu kita bisa nganggap dia itu teman. Oh, kita tuh nganggapnya malahan cuman kayak teman sekelas karena pernah sekelas sama dia nih misalnya. Walaupun sebenarnya kita nggak ada musuhan, nggak ada apa, tapi kita nggak bilang kalau kita tuh teman gitu. Aku ya sebetulnya kayak teman sekelas. Kita berteman karena kita sekelas gitu, ya kan? Iya, betul. Paham. Jadi kalau di sana itu kayak apa ya? Nggak semudah itu bilang kita itu temenan gitu. Tapi apakah kita kenal? Ya kita kenal gitu. Iya. Oke. Iya sih, kita kenal sama orang, sama kita berteman sama orang itu beda ya. Beda. Aku kenal tuh ibaratnya ya aku tahu siapa kamu, terus gimana mukamu, tapi aku nggak tahu kamu dalam kehidupan kayak gimana gitu. Tapi kalau teman kan lebih dari itu gitu. Ya paling nggak tahu lah apa yang mereka suka atau mereka nggak suka itu apa, paling nggak tahu gitu. Iya. Paham. Kalau Tania sendiri, kamu juga bukan orang Surabaya nggak sih, Tan? Iya, aku dari Bali sih kebetulan. Ada bedanya nggak sih? Atau ya sama aja gitu? Enggak sih, sama aja sebenarnya sama yang di Surabaya. Jadi waktu pindah ke Surabaya pun itu aku ngerasa sama aja sama lingkungan waktu sekolah dulu di Bali. Jadi untuk adaptasinya juga nggak terlalu berat sih. Karena nggak ada perbedaan ya. Iya, kalau Rizka tadi, halo? Mungkin karena dekat juga sih, kan Surabaya sama Bali dekat, jadi mungkin nggak jauh juga. Iya sih Kak, Rizka jauh soalnya. Tapi kalau Rizka, kamu ada kesusahan nggak sih pas kayak mau berteman gitu pas di Surabaya? Ada kesusahan tersendiri nggak sih? Banget. Contohnya apa nih? Contohnya kayak apa? Mungkin aku nih kasus khusus mungkin ya. Kayak aku tuh udah telat daftar masuk ya. Terus tuh aku masuk itu bukan karena ada teman. Jadi aku masuk juga aku nggak ada teman gitu. Terus tuh di saat ada ospek gitu ya, harusnya ospek itu untuk mendekati kita, nggak bisa kenal, terus tuh tahu tata letak ruang gitu kan. Aku tuh nggak ikut. Aku masuk pertama kali ke UPI itu bener-bener kayak hari pertama perkuliahan gitu. Dan benernya kalau bisa boleh cerita tuh ada cerita lucu sih sebenarnya waktu hari pertama itu. Gimana? Cerita aja. Jadi karena aku baru pertama kali gitu kan, jadi aku kan nggak tahu. Aku dapat kelas, misalnya kelasnya kan angka gitu kan. Aku nggak tahu itu kelas ada di mana. Jadi ya aku nanya orang gitu loh, kayak kakak tingkat gitu kan dia. Kayak nanya, tahu ruangan ini nggak?
terus dikasih tahu, tapi ternyata salah ruangan. Jadi aku tersesat di hari aku pertama sekolah. Tersesat di hari pertama sekolah. Iya. Oke, Nah, oke. terus tuh ditambah lagi pas aku udah ketemu nih ruangan kelas ini. Pas aku Hah? sampai kelas itu udah penuh, dosen itu udah jelasin, terus aku kaget, aku nih telat kah? Padahal di jamku tuh belum gitu kan. Jadi karena aku takut tambah telat, aku masuk. Terus aku bilang, maaf Pak, telat gitu kan. Nah, pas selesai itu kelas, ternyata aku baru tahu pas di absen tuh nggak ada namaku. Jadi sebenarnya aku tuh kelas setelah itu. Wah. Oh, berarti kamu salah masuk kelas. Jadi aku ikut kelas itu 2 kali. Astaga. Nah, habis itu kelas selanjutnya nih. Kalau ke kelas selanjutnya biasa tuh ada lift kan, tapi lift itu selalu penuh ya. Apalagi di gedung baru itu selalu penuh. Jadi kita turun tangga. Nah, karena pakai tangga darurat, otomatis juga agak lama gitu kan. Pas sampai di kelas yang kedua, kosong kelasnya. Udah gak ada orang. Ternyata itu disuruh ikut seminar di auditorium. Oh, iya. Dan aku ketinggalan. Di saat yang lainnya tuh udah di auditorium gitu kan, aku baru masuk kelas gitu, terus kayak kok kosong. Ternyata ada di audit. Iya. Nah, waktu itu ada seminar. Ya, jadi hari pertama aku tuh wow banget sih. Udah kesasar, salah masuk kelas, ikut kelas lain pula. Iya, bahkan materinya tuh sama persis gitu. Oh, gak apa-apa, seenggaknya kalau materinya sama nggak terlalu pusing lah. Kalau materinya beda gitu, apa ini? Iya sih. Untungnya sama gitu ya. Kalau Tania pas waktu pertama masuk kuliah gitu ya apa Tan? Pertemananmu Tan? Kamu kan ikut OWIK kan? Ikut ospek kan? Iya, aku ikut OWIK sih. Seru banget sih. Itu adalah pengalaman yang benar-benar paling berharga. Saya ketemu teman-temannya juga kayak seru-seru juga sih, bisa nyambung pas pertama kali ngobrol. Kadang kan kita kalau ketemu orang baru itu kan pasti kayak malu-malu kan. Tapi untungnya kayak mereka tuh begitu aku datang, mereka langsung nyambut aku, jadinya aku nggak malu-malu ke merekanya gitu. Jadi hari-hari berikutnya pun jadi makin nyambung. Kalau waktu ospek dulu itu nggak sih? Maksudnya ketemuan sama anak-anak VCD gitu nggak sih? Oh, yang waktu pendaftaran ya? Kayak gitu-gitu. Ya, ketemu. Soalnya aku juga sama kayak Rizka, aku nggak ikut OWIK kan, aku juga ikut yang sulan, jadi aku rada-rada relate sama Rizka gitu. Nggak ngerti apa tuh hari. Kalau pendaftaran sih, aku ketemunya sama anak VCD sih. Di situ kita saling kenalan. Kamu siapa? Kenalan. Soalnya kan sebelumnya kita punya grup gitu kan, maksudnya kayak di grup chat doang kan, ketemu ngobrolnya gitu, terus baru ketemu, terus saling nanya, ini kamu yang mana, namanya siapa, terus dari mana. Oh, kayak langsung deh ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oh, enak ya. Jadi apa udah ngerti nih, apa kira seenggaknya kenal lah sama anak yang satu jurusan gitu. Iya. Kalau OWIK gitu sama beda itu kan, beda jurusan kan, soalnya kan kita dicampur. Kamu juga jurusan. Ada masalah nggak sih? Maksudnya apa segampang membaur sama anak sesama VCD atau gimana gitu? Enggak sih, jujur aku bersyukur banget waktu itu benar-benar dapet teman-teman yang bisa apa ya, kayak langsung ngajakin berinteraksi gitu. Jadinya aku nggak begitu sungkan atau kesulitan kalau mau nanya-nanya ke mereka. Kadang kan ada tuh yang maksudnya mereka kayak udah punya grupnya sendiri gitu, atau udah punya kenalan terlebih dahulu kan sebelum kayak ketemuan gitu. Nah, untungnya tuh mereka nggak kayak gitu. Mereka benar-benar kayak, hai, kamu siapa? Terus mereka kayak, ayo gabung di sini, ayo kita main ini. Jadi ya udah, aku
ya udah ikut main, jadinya akrab-akrab gitu. Enak. Soalnya kalau misalnya ada orang yang udah kenal gitu di satu grup gitu, soalnya rada susah juga kan, karena mereka udah kenal terus kita belum kenal gitu. Iya, itu agak susah sih sebenarnya. Jadi kebetulan yang menguntungkan itu dapat kelompok yang bisa open kayak gitu. Iya. BTW, ngomongin soal ini deh, tentang balik lagi ke calon presiden tuh. Aku sebenarnya kaget kalau kalian itu mendaftar jadi presiden itu. Sebenarnya alasan kalian daftar tuh apa sih gitu? Boleh sharing nggak? Dari aku atau Rizka duluan nih? Tatan dulu deh. Baiklah, jadi aku mau daftar itu sebenarnya nggak kepikiran juga sih, karena kan awalnya aku memang mau lanjut SU, tapi aku nggak kepikiran buat daftar presiden gitu. Terus akhirnya di H-2 itu aku kayak nanya ke papaku, Pak, aku boleh nggak daftar ini presiden buat SU jurusanku gitu. Terus papaku bilang, kalau kamu ngerasa kamu sanggup, papa dukung aja. Terus kerasa tuh di dalam hati aku bilang, aku sanggup gak ya? Terus tiba-tiba gak tahu kenapa kayak yaudah aku daftar. Akhirnya aku daftar. Padahal awalnya tuh kayak bener-bener gak ada kepikiran sama sekali sih buat daftar. Tapi terus random gitu tanya ke papaku, dan akhirnya papaku bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya bersemangat deh daftar. Oh, jadi awalnya kamu itu nggak ngira gitu? Nggak ngira sama sekali. Oh my god. Terus kan juga daftar ini kan kayak teman-teman beberapa tuh kan, kamu nggak daftar ini presiden. Terus ada yang bilang juga, iya loh Tan, kamu nggak daftar. Habis itu kayak kepengaruh juga kan jadinya. Terpengaruh karena teman-teman yang nanya-nanya gak daftar, akhirnya daftar gitu. Kalau Riz, kamu kenapa daftar? Aku kaget. Aku sendiri juga kaget sih, jujur aja aku daftar. Berdua kok kaget semua? Karena kenapa? Aku tuh benernya gimana ya, waktu pas mau ngedaftar nih, kan kalau misalnya di UC itu ada namanya di atas UC itu SRB ya. Nah, kebetulan SRB itu juga buka pendaftaran, dan aku tuh diajak sama temanku kayak bilang, ayo Riz, daftar SRB gitu kan. Terus tuh aku mikir, nih boleh nih coba gitu kan udah 1 tahun nih coba SU, bisa nih coba SRB gitu kan. Jadi aku kayak ngedaftar. Nah, pada saat daftar tuh benernya aku udah kayak mikir-mikir juga gitu kan, beneran mau daftar SRB atau mau lanjut SU nih. Terus aku nanya ke teman-teman, aku juga sempat tanya ke Tania gitu kan, gimana? Yes. Ya itu aku mungkin hampir seminggu gitu kan, aku mikirin mau SU atau SRB. Nah tapi di akhiran itu aku nggak mikir kalau misalnya kita tuh bakal ada pembukaan presiden. Jadi aku kayak bener-bener gak kepikiran kalau misalnya nanti kita bakal ganti presiden juga gitu loh. Jadi aku kayak ya udahlah daftar SRB aja gitu. Nah pas aku udah daftar SRB nih, aku udah lolos tahap berkas gitu kan, tinggal wawancara. H-1 semua wawancara, aku dicek lagi, beneran Kak nggak mau SU aja. Terus tuh kayak akhirnya kayak merasa kok jadinya menarik gitu ya jadi presiden SU gitu kan, menarik gitu. Terus aku kayak nanya ke teman-temanku juga, kalau misalnya aku daftar gimana? Terus mereka malah ngedukung gitu loh. Iya Riz, ayo aja kalau kamu daftar aku dukung lo gitu. Terus akhirnya kan kayak konsultasi sama papa juga, sama orang tua juga. Sama kayak Tania berarti, konsul dulu ke orang tua.
harus konsul dulu. Biasanya itu apa kata orang tua itu yang terbaik gitu kan. Bener. Minta restu juga. Iya betul. Nah jadi itu kayak dibilang ya kalau mau ya coba ya nggak apa-apa gitu loh. Terus tapi itu kan pasti ada ketakutan sendiri kan, kayak gimana kalau misalnya nanti nggak menang atau gimana gitu kan. Terus? Nah tapi benarnya pas dipikir-pikir tuh sebenarnya aku mau menang atau nggak menang itu aku nggak ada yang maksudnya kayak gimana ya, kayak rugi gitu loh. Sebenarnya aku nggak rugi, aku menang nggak rugi, aku kalah pun nggak rugi sebenarnya gitu. Jadi kayak iya tulus kayak iya langsung tuh kayak bener juga sih, benarnya kan nggak ada yang kurugikan nanti kalau misalnya aku menang atau kalah gitu kan. Jadi akhirnya ya udah coba daftar gitu. Ini menarik sih, soalnya aku baru tahu kalau kalian itu sebenarnya juga nggak ngira bakal daftar jadi presiden. Aku nah ini menarik sih, karena aku kaget pas dengar kalau capresnya itu kalian berdua, dan ternyata kalian berdua juga kaget kalau kalian bakal daftar presiden, karena nggak ngira gitu. Tapi kalau misalnya kita berandai-andai nih, kalian terpilih gitu, apa sih yang kalian harapkan dari terpilihnya kalian jadi presiden SU? Untuk kedepannya itu apa gitu? Rizka dulu deh, gantian. Yang diharapkan itu pastinya berubah menjadi lebih baik ya, bukannya tambah buruk. Terus berubah juga, jadi lebih baik tuh kayak gimana nih? Contohnya aku kan kemarin itu jadi bukan kemarin sih, maksudnya aku pun masih menjabat jadi SU gitu kan, belum lengser gitu ya. Aku kan posisinya sebagai anggota nih. Nah kalau misalnya dari perspektifku sebagai anggota itu, aku ngerasa kita nih kurang terbuka sih satu sama lain. Jadi kadang tuh aku nggak paham departemen sebelah tuh ngapain, atau enggak HOD itu ngapain, aku nggak paham. Oke. Ya bahkan kayaknya dalam satu departemen pun kita antara iya dan tidak gitu. Oke, paham. Jadi kamu pengen ibaratnya itu biar SU ini tuh kedepannya itu semakin terbuka gitu nggak sih? Iya. Jadi kita itu saling mengerti, kamu ngapain, aku ngapain gitu. Iya, terus kalau misalnya kita semakin saling terbuka tuh ya, rasanya apa yang kita kerjakan itu juga jadinya lebih fun gitu loh, karena aku tahu nih kamu mau ngerjain apa, aku tahu nih selanjutnya kita mau ngapain, sih jadi lebih jelas gitu loh. Karena kita tahu teman-teman yang ngapain, jadi kita bisa tukar ide juga, tukar pendapat juga, gitu kan. Jadinya lebih asik gitu. Oke. Iya. Kalau Tania nih, apa dari harapan aku sendiri? Ya benar sih, kayak setuju sama Rizka, pengen buat perubahan yang lebih baik lagi. Ya semoga aja sih kayak misalnya bisa bikin acara-acara yang lebih seru lagi, bisa mengenalkan VCD lah ke orang-orang baik di luar maupun di dalam UC lagi tentang VCD UC itu seperti apa. Terus bisa deket juga sama semua mendekatkan semua angkatan itu biar kita bisa jadi satu keluarga yang utuh gitu. Wow, keluarga yang keren. Jadi nggak cuma sekedar organisasi ya, tapi kita juga jadi keluarga gitu. Iya benar. Wih. Nah kalau misalnya kalian terpilih jadi presiden SU itu bakal ada perbedaan nggak sih nanti? Mungkin kalian mau merubah sesuatu gitu, tatanan atau gimana gitu? Ada nggak rencana sendiri yang berbeda dari SU sebelumnya itu? Kalian punya rencana gitu nggak?
Kalau aku sih benernya aku benernya kaget sih. Ternyata SU kita tuh nggak ada yang namanya wakil. Iya. Biasanya itu kan ada ketua, ada wakil gitu kan. Iya, ada ketua, ada wakil. Kalau kita nggak ada itu. Iya itu. Iya. Itu juga fakta yang mengagetkan. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ini aku mau ada wakil gitu loh. Jadi kalau misalnya ketuanya berhalangan hadir, wakil tuh bisa mengcover. Terus jadinya tuh rasanya beban itu nggak terlalu berat di ketua aja sih, biar nggak stres sendiri lah anggapannya gitu. Ada teman senasib gitu ya. Iya, senasib sepenanggungan. Oh iya. Kalau Tania, ada nggak sesuatu yang bakal kamu rubah kalau misal jadi presiden? Ada, mungkin dari aku kasih tahu dikit ya. Boleh. Ya aku bakalan berubah dari prokernya, pasti ada yang berubah dari susunannya, terus dari sistem kerjanya juga pasti bakalan berubah juga kan, sesuai sama ininya juga nanti ke depannya, kepemimpinannya nanti ke depan gitu. Kalau kamu sendiri merasa nggak sih butuh wakil gitu? Kalau aku sejauh ini sih belum ya, karena emang ketentuan dari yang sekarang itu setauku kita nggak pakai wakil, jadi pakai ketua aja sih. Jadi kamu nggak pengen merubah itu juga ya? Ya udah nggak apa-apa gitu, ketua sendirian gitu nggak apa-apa menurut kamu ya? Kalau sekarang nggak apa-apa sih, mungkin nggak tahu kalau misalnya nanti di SU yang kedepannya itu mungkin bakalan nambah lagi, tergantung pertimbangannya juga dibutuhkan apa tidak gitu. Jadi kalian beda pandangan nih. Kalau Rizka merasa kayaknya aku butuh wakil nih, kalau Tania kayaknya nggak dulu deh, nggak terlalu dibutuhkan. Iya. Oke. Kayaknya kita udah bincang-bincang, udah sharing. Nah, gimana kalau sekarang kita mulai main Discord? Hai, sorry banget nih ganggu waktunya dengerin podcast. Nah, Mbak Mimin mau ngasih kabar aja nih kalau podcast kali ini dibagi ke dalam 2 bagian. Untuk bagian yang selanjutnya, teman-teman bisa langsung aja lihat di YouTube channel kami atau di Spotify kami. Oke, see you!